Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 3B yang Ibu kasihi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya nak. Baik, kembali kita bertemu pada pembelajaran daring kali ini. Pada pembelajaran daring kali ini, Ibu akan menjelaskan materi matematika, tema 2, subtema 4. Tujuan pembelajaran 1. Anak-anak dapat memahami pengertian dari pecahan. 2. Anak-anak dapat memahami dan menentukan nama dan lambang dari pecahan. 3. Anak-anak dapat memahami materi pecahan sederhana. Coba anak-anak perhatikan pecahan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu dari sekelompok benda. Anak-anak perhatikan nama dan lambang pecahan. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan cacah dan B tidak sama dengan 0. Pada pecahan A per B, A disebut pembilang, B disebut penyebut. Cara membaca pecahan yaitu pembilang per penyebut. Baik anak-anak, Ibu berikan contoh. Coba perhatikan contoh yang pertama. 1/6 dibaca 1/6. Angka 1 merupakan pembilang. Sedangkan angka 6 merupakan penyebut. Contoh kedua, 2/5 dibaca 2/5. Angka 2 merupakan pembilang. Angka 5 merupakan penyebut. Nah, anak-anak perhatikan pecahan sederhana. A. Pecahan 1/2. Perhatikan gambar di samping. Coba anak-anak. Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Setiap potong pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. 1 dari 2 bagian yang sama ditulis 1/2. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Pecahan 1/2 juga dapat dinyatakan dengan gambar seperti berikut. Coba anak-anak pelajari, perhatikan ya. Contoh B, pecahan 1/3. Perhatikan gambar di samping. Sebuah pizza dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Setiap potong pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1 dari 3 bagian yang sama ditulis 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Pecahan 1/3 juga dapat dinyatakan dengan gambar seperti berikut. Yuk, perhatikan. Nanti pelajari ya. Nah, sekarang contoh C. Pecahan 1/4. Perhatikan gambar di samping. Sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Setiap potong pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. 1 dari 4 bagian yang sama ditulis 1/4. 1/4 dibaca 1/4
atau 1/4. Pecahan 1/4 juga dapat dinyatakan dengan gambar seperti berikut. Nah, perhatikan dan pelajari ya anak-anak. Sekarang, pecahan sederhana lainnya. Perhatikan anak-anak. Pecahan sederhana lainnya. Kalian sudah mengenal pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Sekarang, perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya berikut. 1. Perhatikan gambar. Seluruhnya ada 4 kotak. Banyak kotak yang diarsir ada 3. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 3/4. Bagian yang tidak diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Contoh 2. Perhatikan gambarnya. Seluruhnya ada 8 bagian lingkaran. Bagian lingkaran yang diarsir ada 7. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 7/8. Bagian yang tidak diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 1/8. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahami ya anak-anak. Baik, anak-anak, tugas dari Ibu Ella. Kalian mengerjakan tugas dari buku ESPS Matematika. Halaman 48, nomor 2 dan nomor 3. Bagian A sampai dengan bagian F. Dilanjutkan. Halaman 53, nomor 1 dan nomor 2. Bagian A sampai dengan bagian D. Tugas dari Ibu Ella, apabila sudah dikerjakan nanti di WA-kan. Kelas 3A di WA-kan kepada Pak Tommy. Kelas 3B di WA-kan pada Ibu Ella. Sekian pembelajaran matematika. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja, Tuhan memberkati ya. Sampai jumpa. Terima kasih.